Putin menandatangani dekret yang mengakui kemerdekaan wilayah Zaporizhia dan Kherson. Вот вы меня как хотите, я плакать хочу. Слава Богу, что мы в России. Я, в отличие, как мама моя 30 лет ждала, а я 8 лет ждала. Rusia telah mengakui kemerdekaan wilayah Zaporizhia dan Kherson menurut keputusan Presiden Vladimir Putin yang diterbitkan pada hari Jumat di portal resmi Informasi Hukum. Dalam dokumen lain, Putin memutuskan untuk mengakui kedaulatan negara dan kemerdekaan wilayah Kherson. Keputusan mulai berlaku sejak hasil pertama mereka tanda tangani dekat dengan pada 29 September 22. Dalam dokumen lain, Putin memutuskan untuk mengakui kedaulatan negara dan kemerdekaan wilayah Kherson. Keputusan mulai berlaku sejak hari pertama mereka tanda tangani dekret pada 29 September 22. Dokumen-dokumen tersebut mencatat bahwa Presiden Federasi Rusia membuat keputusan ini sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum internasional yang diterima secara umum. Mengakui dan menegaskan prinsip kesetaraan dan penentuan nasib sendiri orang-orang yang diabadikan dalam piagam PBB dengan mempertimbangkan kehendak penduduk di wilayah tersebut dalam sebuah referendum. Kemerdekaan DPR dan LPR diakui Rusia pada Februari tahun ini. Seperti dilansir Sekretaris Pers Kepresidenan Federasi Rusia Dmitry Peskov, pada hari Jumat 30 September 22 di Moskow, Putin akan menandatangani perjanjian Kremlin tentang masuknya 4 wilayah baru ke Federasi Rusia, Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk, Kherson dan Zaporizhia. Upacara akan berlangsung di Aula Gersky Kremlin, di mana Putin juga akan bertemu dengan kepala wilayah Kherson dan Zaporizhia, Republik Rakyat Luhansk dan Donetsk. Sebenarnya, ini adalah salah satu langkah untuk mengimplementasikan apa yang diputuskan oleh penduduk wilayah ini dalam referendum, dan mereka memilih untuk bergabung dengan Rusia. Namun hanya negara mereka yang akan diterima di Federasi Rusia, dan bukan apa yang dianggap Moskow sebagai bagian dari negara, maka ini perlu keputusan yang tepat. Ingatlah bahwa dari 23 hingga 27 September referendum diadakan di wilayah RPR DPR serta wilayah Kherson dan Zaporizhia tentang masalah bergabung dengan Federasi Rusia. Di semua wilayah yang disebutkan, mayoritas dari mereka yang memilih mendukung Putin mengatakan pekan lalu bahwa Moskow akan mendukung keputusan yang dibuat oleh penduduk wilayah ini. Presiden Rusia Vladimir Putin memberi pengarahan kepada pemimpin Turki Recep Tayyip Erdogan tentang hasil referendum untuk bergabung dengan Federasi Rusia di wilayah DPR, LPR, Kherson dan Zaporozhye. Hal ini dinyatakan di Kremlin setelah percakapan telepon antara para pemimpin kedua negara. Seperti yang ditekankan oleh Kepala Federasi Rusia, penghutang suara berlangsung dalam kondisi transparan, sepenuhnya sesuai dengan norma dan prinsip hukum internasional. Dilansir dari situs web Kremlin, dalam sebuah pernyataan penduduk wilayah ini ialah menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri sesuai dengan ketentuan Program PBB, Perjanjian Internasional tentang Hak Asasi Manusia tahun 66 dan Undang-Undang Dasar Helsinki tahun 75. Kelompok pro-Rusia di Ukraina Timur mengumumkan kemenangan di referendum yang digelar hampir sepekan kemarin. Mereka mengklaim mayoritas mendukung bergabungnya wilayah tersebut dengan Kremlin. Badan Jejak Pendapat Lokal di sekitar wilayah Zaporizhia Selatan mengatakan 93,11% pemilih aneksasi Rusia di Kherson Selatan, 87,5% pemilih juga disebut memilih aneksasi. Di wilayah Luhansk Timur, angkanya mencapai 98,42%, sedangkan di Donetsk, Badan Penghutang Suara mengatakan 99,23%. Sementara itu, dikutip dari CNBC International, Presiden Rusia Vladimir Putin sendiri diyakini akan mengumumkan aneksasi resmi Rusia di 4 wilayah di Jumat. Pimpinan DPR milisi Rusia Denis Pashilin mengatakan, para pemimpin Rusia hampir pasti berharap bahwa setiap pengumuman aneksasi akan dilihat sebagai pembenaran dan operasi militer khusus dan akan mengkonsolidasikan dukungan pragmatik untuk konflik tersebut. Aspirasi ini kemungkinan akan dirusak oleh meningkatnya kesadaran domestik tentang kemunduran medan perang Rusia baru-baru ini. Penduduk wilayah Zaporizhia di Ukraina yang sebagian dikendalikan oleh Moskow memilih melepaskan diri dari negara itu dan bergabung dengan Federasi Rusia. Data resmi menunjukkan lebih dari 93,11% memilih mendukung gagasan berpisah dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia. Referendum yang berlangsung selama 5 hari bersama dengan ada wilayah Kherson yang berdekatan dan 2 wilayah Donbas berakhir pada Selasa 27 September 22. Sebagian besar wilayah Zaporozhye disebut militer Rusia di awal kampanye yang pecah pada akhir Februari, namun ibu kota wilayah itu, kata Zaporozhye, tetap berada di bawah kendali Ukraina. Melitopol berfungsi sebagai ibu kota de facto dari bagian dikuasai oleh Rusia. Kiev berfungsi, di mana pendukung baratnya telah menolak referendum untuk bergabung dengan Rusia. Mencela mereka dengan penghutang suara palsu, bersumpah untuk tidak pernah menerimanya terlepas. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan hasil referendum akan membuat mustahil dalam hal apapun untuk melanjutkan negosiasi diplomatik dengan Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky juga mengatakan Ukraina akan membela warganya di wilayah-wilayah diduduki oleh Rusia.
Menurut Zelensky, lelucon itu di wilayah pendudukan ini bahkan tidak bisa disebut sebagai tiruan referendum, dan pihaknya akan bertindak untuk melindungi rakyatnya di wilayah Kherson, di wilayah Zaporizhia, di Donbas, di daerah yang saat ini diduduki di wilayah Kharkiv dan Crimea. Mengutip laman The Guardian pada Rabu 28 September 22, pernyataan Presiden Ukraina itu muncul ketika para pejabat di 4 wilayah di Luki, Moskow, negara itu mengklaim kemenangan dalam referendum yang telah dikecam oleh para pemimpin barat sebagai pungutan suara palsu. Badan Pemungutan Suara Lokal di wilayah Zaporizhia Selatan mengatakan, hasil akhir pemilihan suara adalah sebanyak 93,11%, di mana pemilih memilih aneksasi Rusia setelah semua suara dihitung dan menambahkan bahwa ini adalah hasil awal. Pejabat Rusia di 4 wilayah berpenduduk Ukraina melaporkan suara mayoritas besar yang mendukung bergabung dengan Rusia, ketika AS memaksakan dan merencanakan resolusi PBB yang mengutuk referendum sebagai palsu dan Moskow tetap menentang. Pengungutan suara berlangsung selama 5 hari di wilayah Timur Donetsk dan Lugansk yang di Zaporizhia dan Kherson di selatan bersama-sama membentuk sekitar 15% wilayah Ukraina. Menurut pejabat yang ditunjuk Rusia, perhitungan suara dari hasil lengkap pada hari Selasa di 4 provinsi berkisar antara 87% hingga 99,2% pendukung bergabung dengan Rusia. Ketua Majelis Tinggi Parlemen Rusia mengatakan majelis itu mungkin mempertimbangkan pencaplokan pada 4 Oktober. Di dalam wilayah berpenduduk, pejabat yang ditempatkan Rusia mengedarkan kotak suara dari rumah ke rumah dalam apa yang dikatakan Ukraina dan Barat sebagai latihan pemaksaan yang tidak sah dan menciptakan dalih. Terpisah, AS akan memperkenalkan resolusi di Dewan Keamanan PBB, menyerukan negara-negara anggota untuk tidak mengakui perubahan apapun di Ukraina, mewajibkan Rusia untuk menarik pasukannya. Utusan AS Linda Thomas-Devers mengatakan referensi palsu Rusia jika diterima akan membuka kotak Pandora yang tidak bisa kita tutup. Diketahui Rusia memiliki kemampuan untuk memveto resolusi di Dewan Keamanan, tetapi Thomas Girfeld mengatakan itu akan mendorong Washington untuk membawa masalah tersebut ke Majelis Utama PBB. Wakil Dubes Inggris untuk PBB, James Naruki mengatakan, setiap referendum yang diadakan di bawah kondisi ini di atas senjata tidak akan bisa menegati bebas atau adil. Sementara itu, Dubes untuk PBB Vasily Nebenzia mengatakan dalam pertemuan itu referendum dilakukan secara transparan dan menjunjung tinggi norma-norma pemilu. Menurut Nebenzia, proses ini akan berlanjut jika Kiev tidak menyadari kesalahannya dan kesalahan strategisnya tidak mulai dipandu oleh kepentingan rakyatnya sendiri dan tidak secara membabi buta melaksanakan kehendak orang-orang yang memainkannya. Diketahui tak satu pun dari 4 wilayah yang sepenuhnya berada di bawah kendali Moskow dan telah terjadi pertempuran di sepanjang garis depan dengan pasukan. Ukraina melaporkan lebih banyak kemajuan sejak mereka mengalahkan pasukan Rusia di provinsi kelima Kharkiv awal bulan ini. Presiden Zelensky mengatakan wilayah Donetsk di timur tetap menjadi prioritas strategis utama negaranya dengan pertempuran sangat parah yang melanda beberapa kota.